Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Mungkin kebohongan itu selalu punya dampak panjang. Dia beberapa kebohongan memang punya dampak instan. Iya. Teman-teman bisa pikir nggak ya kira-kira kalau melihat diri kita sendiri, kenapa ya kita berbohong gitu? Lalu gimana sih caranya untuk melihat apakah pernyataan tersebut bohong atau kebenaran? Ada tindakan yang ingin mereka tunjukkan bahwa itu nggak salah. Ada tindakan atau juga pembelaan diri atau juga kadang-kadang ada tindakan yang ingin mereka tutupi. Contohnya dalam kasus ini kan, Iya. kita nggak tahu kapan persisnya perempuan itu mati. Apakah dia waktu dia diperkosa? Kayaknya enggak, karena dia masih jalan ke rumah. Jadi mereka pancing orang Benyamin keluar, mereka pura-pura mundur. Kemudian dari belakang ada pasukan yang menyergap dari belakang dan ada satu lagi pasukan bersembunyi untuk menyerang kotanya, kota Gibeah. Shalom teman-teman Facebook sekalian, kita bertemu kembali di dalam favorit program anak muda yaitu Facebook yang membahas banyak mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang memberi kita inspirasi dari contoh kebaikan maupun keburukan mereka yang kita harapkan dapat menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pastor Yohanes Sinaga. Halo Pastor. Hai Ivy. Tetap sejauh ini baik kabarnya? Sejauh ini walafiat sih sampai sejauh ini ya. Mudah-mudahan terus sehat. Gimana kabar? Kabar baik. Jadi Immanuel atau Ebenezer, pendeta Ebenezer ya. Sampai sini Tuhan masih memelihara ya atau memberkati. Menjaga, menyertai, betul sekali. Nah teman-teman, episode kali ini kalau boleh kita lihat adalah sambungan dari episode yang sebelumnya. Jadi masih gloomy and dark ya Pastor. Karena kalau teman-teman ingat, episode lalu kita membahas mengenai seorang Lewi yang mempunyai gundik, yang gundiknya ini berujung naas gitu ya, karena dia diperkosa, di abuse dan juga dibunuh. Well, kayaknya enggak. Sebenarnya kita nggak bilang sih kapan dia mati. Oh iya. Tapi karena penderitaannya itu akhirnya dia mati. Iya, dia tergeletak di pintu rumah, kemudian dibawa sama teman. Sorry, gue hancurin ritme lu. Gak apa-apa. Thank you Pastor udah ingatkan. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa cek episode yang lalu nanti di link di atas ya supaya bisa nonton. Nah episode kali ini adalah kelanjutannya ya Pastor ya. Dan sequel. Konsekuensinya juga berat, gelap, dan malah sekarang skalanya jadi besar. Jadi konsekuensi itu lebih ke arah kayak DCEU sih daripada Marvel. DCEU daripada ngomongin Marvel lagi ya. Jadi teman-teman untuk mengawali ada satu pertanyaan yang mau aku tanyain ke pendeta. Ini kalau mengenai kebohongan pendeta, ada kebohongan viral nggak yang akhir-akhir ini atau dulu-dulu pendeta ingat yang sempat jadi kayak wah bohong gitu ternyata gitu, yang benernya begini gitu. Oh, mungkin kebohongan yang viral itu masih nggak yang dari Tawan, dari Bali itu yang katanya Iron Man. Dia kena stroke, kemudian katanya dengan bantuan tangan elektronik itu bisa bergerak-gerak. Lu nggak tahu gak pernah? Enggak, itu kudet banget cuy, kayaknya lu harus belajar deh gitu. Iya nih. Gosip. Jadi katanya itu dengan tangan dia setengah kan paralyzed. Jadi dengan bantuan kayak dari tangan Iron Man gitu, prostetik gitu ya. Prostetik. Jadi buat sendiri katanya dari kayak bongkahan sampah gitu. Jadi ada chipnya, ada CPU-nya segala macam, CPU kecil katanya. Terus ada lampu-lampunya di sini. Dia mampu ciptain itu? Katanya tangannya itu bisa membantu dia untuk nggak lumpuh lagi. Jadi yang gerakan tangannya itu kan dia lumpuh. Sarafnya masih? Ya peralatan robotik itu. Oke. Wow. Ternyata pas orang-orang datang, orang-orang coba nggak ada yang bisa gerakin. Dan dia beralih, katanya alat itu pakai lie detector. Jadi kalau dia bilang tangannya itu mau gerak ke atas, dia harus pikir tangannya ke bawah. Gitu. Jadi kayak dia bisa membaca signal otak. Tapi menurut beberapa ahli ITB dan juga profesor-profesor katanya itu nggak mungkin, karena nggak mungkin bisa orang buat teknologi seperti itu dari sampah. I see. Karena peralatannya lebih komplikatif gitu ya daripada sampah doang. Dan ketika akhirnya resmi ada yang mau cek, tiba-tiba alat yang rusak.
So technically sampai sekarang kita nggak tahu ya apakah dia bohong atau enggak. Tapi menurut para ahli, nggak mungkin barang-barang seperti itu diciptakan dari sampah. Karena dia bilang dari desain-desainnya itu dikritik banyak banget yang harusnya nggak penting di situ. Contohnya kayak ada USB type yang lama itu. Tapi itu nggak nyambung kemana-mana. Jadi untuk apa? Dekoratif aja. Dekoratif. Nah kalau lo kebohongan apa yang kalau akhir-akhir ini sebenarnya ini harus hati-hati sih mengatakan ini kebohongan atau tidak gitu ya. Tapi teman-teman tahu sendiri kan sekarang masih ada perang di Ukraina gitu ya. Karena ada peran Rusia juga di dalamnya. Dan katanya Rusia itu menggunakan propaganda media massanya dia untuk menjelek-jelekan Ukraina supaya banyak army tentara-tentara yang mau dukung Rusianya sendiri gitu. Tetapi ternyata setelah tentara Rusia itu menyerang Ukraina, tentara-tentaranya lihat kondisi sebenarnya di Ukraina, mereka jadi mikir kayak kita yang dibohongin nih sama negara sendiri gitu. Tapi ini kan menurut media massa ya. Mungkin kalau aku ketemu sama orang yang pro Rusia pasti beda lagi. Masih kuat argumennya. Argumennya seperti itu. Dan makanya tapi tidak heran juga kita melihat bahwa jadi makin sedikit yang mau masuk ke militer Rusia, orang-orangnya sendiri gitu kan. Jadi kan aku pikir ada yang terjadi di sana nih, mungkin ada informasi berbeda gitu yang membalikkan pandangan dari masyarakat setempat gitu kan. Jadi kesannya kalau di media barat gitu, dan termasuk Indonesia juga banyak berita-berita yang cenderung gitu kayak berat sebelah ya. Iya, jadi kayaknya mereka mengatakan bahwa Rusia banyak kebohongan nih di negaranya sendiri gitu. Akhirnya bisa sampai seperti ini. Jadi Pastor kalau mau melihat apakah kebohongan bisa sebahaya itu gitu ya, kayak menghancurkan satu negara, merugikan ribuan orang gitu. Mungkin kebohongan itu selalu punya dampak panjang. Dia beberapa kebohongan memang punya dampak instan ya. Iya. Beberapa kebohongan. Iya. Tapi contohnya kalau gue sering ditanyakan saya ini bagus nggak bajunya? Iya. Bagus kok, bagus ya, cocok di badannya. Bagus. Itu kan dampaknya kan itu nggak ada dampaknya. Tapi kalau mau lihat ke depan lama-lama kayaknya istri gue kayaknya tahu. Kayaknya kamu nggak perhatian deh. Iya, curiga dan akhirnya ada kepercayaan isu dan lain-lain. Gitu kan ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk melihat apa sih yang menjadi kebohongan dan juga dampak dari kelanjutan cerita orang Lewi dan juga Gundiknya. Tetap bersama kami di Facebook. Masih bersama kami di Facebook, What's on Your Mind? Teman-teman bisa pikir nggak ya kira-kira kalau melihat diri kita sendiri, kenapa ya kita berbohong gitu? Lalu gimana sih caranya untuk melihat apakah pernyataan tersebut bohong atau kebenaran? Mungkin aku tanya pertama dulu ya, why people lie? Kira-kira alasan lumrahnya apa, Pastor? Kayaknya pertama itu karena mereka itu ingin they want to validate themselves. Kayaknya gue miss arti kata validate. Mereka ingin membenarkan diri mereka sendiri. Ada tindakan yang ingin mereka tunjukkan bahwa itu nggak salah. Ada tindakan atau juga pembelaan diri atau juga kadang-kadang ada tindakan yang ingin mereka tutupi. Contohnya dalam kasus ini kan, kita nggak tahu kapan persisnya perempuan itu mati. Apakah dia waktu dia diperkosa? Kayaknya enggak, karena dia masih jalan ke rumah. Ya, tapi dikatakan dia terjatuh di depan rumah. Di depan rumah. Iya. Tapi nggak dibilang dia itu meninggal. Iya. Kemudian perempuan itu diangkat dan sama orang Lewi itu dipotong-potong menjadi 12 bagian dan dikirim ke pelosok 12 suku 12 suku dan dikatakan hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Oh, ini responsnya ya. Iya. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Jadi fakta bahwa dia nggak kasih informasi lebih jauh. Bahkan ketika ada pertemuan di mana pertemuannya itu di Mispa? Di Mispa ya. Di Mispa. Orang itu berbicara dan dia nggak ada bilang bahwa dialah yang mengambil gundiknya itu untuk dibunuh. Bahkan dia berkata warga kota itu mendatangi aku. Dia nggak bilang loh bahwa yang menculik itu adalah orang-orang jahat di kota itu. Dia bilang warga-warga kota itu. Itu kebohongan pertama. Oke, jadi dia mengeneralisasikan kejadian itu dan dia bilang bahwa yang bersalah itu adalah segenap kota. Padahal pelakunya hanya beberapa orang saja. Dan dia juga
mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka. Perhatikan kata tetapi. Iya. Oke. Jadi seakan-akan mereka mau mencoba untuk membunuh dia, tapi sebenarnya mereka itu nggak ada tujuan untuk membunuh dia. Iya. Yang mereka inginkan itu hanya untuk memperkosa dia. Ya. Memang sih tipis sih batasannya. Iya. Jadi kayak ada kebenaran yang nggak diceritain, Iya. ada kebenaran yang diceritain. Yang dipoles. Tapi, Ada juga kebohongan yang dipoles. Iya. Kemudian dikatakan juga, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Kebohongan ketiga. Iya. Oke. Ini kalau teman-teman mau lihat Hakim-Hakim 20 ayat 5. Tadi kita belum Gua kasih tahu ayatnya. referensinya di mana. Technically kebohongan itu diciptakan untuk membenarkan diri kita dan menjadi cara kita untuk membela diri. Membenarkan dan membela. Iya, Double M. membenarkan dan membela. Gampang diingat, alasan kita berbohong. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat-lihat, akarnya adalah sebenarnya ego dan selfishness lagi ya. Pendeta kemarin sempat bilang. Karena kita mau diri kita, ya pokoknya mementingkan diri sendiri walaupun kita sedang merugikan orang lain dan juga sejuta umat gitu ya. Nah, terus setelah, jadi udah ada 3 kebohongan hanya di 5 ayat pertama dari Hakim-Hakim 20 gitu ya teman-teman ya. Lalu apa reaksi dari orang-orang Israel ketika mereka mendengar itu? Mereka marah. Jadi memang perhatikan ketika kata itu dibilang di dalam pasal 19. Iya. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Uniknya adalah kemarin kita bicara tentang keheningan kan, obsesi kita untuk diam. Iya. Laki-laki ini, orang Lewi yang kurang ajar ini, waktu gundiknya diperkosa dia diam. Iya. Nggak ada kata-kata, nggak ada komplain, dia nggak ada keluar bawa pedang untuk membela kehormatan istrinya. Tapi justru begitu dia mati, dia berbicara. Oke, jadi dia itu hanya berbicara untuk keuntungan pribadinya saja. Itu cara dia untuk mencari balas dendam. Dan uniknya adalah segenap bangsa Israel itu termakan oleh omongannya. Perhatikan, coba baca ayat 8. Ya. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Ayat 9, inilah yang akan kita lakukan kepada Gibeah, memeranginya dan membuang undi. 10. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini. Supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibeah Benyamin, setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Ayat 11, demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Jadi, lo tau gak sih sebenarnya kisah ini gak terjadi di akhir zaman Hakim-Hakim? Tapi di awal. Jauh sebelum Otniel, jauh sebelum Ehud, jauh sebelum Deborah, sebelum ada Hakim-Hakim. Oke. Dan uniknya adalah paling menariknya lagi. Tidak ada Hakim-Hakim seorang pun yang sanggup menyatukan bangsa Israel. Nggak ada. Jadi semua Hakim-Hakim itu bergerak sendiri. Simson hanya suku Dan. Otniel suku Yehuda aja. Semua dari mereka itu terpecah-pecah. Tapi begitu mereka melihat ada kejahatan di Benyamin, langsung bersatu. Semuanya. Semuanya. Serentak. Satu suara. Karena sebuah kebohongan. Karena sebuah kebohongan. Wow. Jadi seperti judul episode ini ya, kebohongan menjadi sebuah kebutuhan. Iya. Jadi kebohongan menjadi sebuah kebutuhan. Iya. Jadi yang mempersatukan mereka itu bukan Roh Kudus, itu juga bukan tuntunan Tuhan, bukan seorang hakim yang dikirimkan Tuhan, atau seorang hakim yang bijaksana seperti Deborah. Deborah saja nggak bisa mempersatukan semua orang Israel. Tapi ini seorang Lewi yang kita nggak tahu siapa, yang nggak punya nama, yang manipulatif, yang provokatif, justru dia berhasil membangkitkan persatuan. Dan lebih lagi kalau kita lihat konteksnya, mereka berkumpulnya di Bait Suci ya, Pendeta? Waktu itu kan tempat Ka'bah Allah di Mizpah. Kita sering bilang ya bahwa persatuan itu adalah bukti kehadiran Tuhan, ya kan? Tapi ini adalah persepsi yang salah, karena kali ini yang mempersatukan mereka itu bukanlah kebenaran, tapi kebohongan. Kadang-kadang satu bangsa bisa bangkit dalam persatuan untuk kebohongan, sama seperti yang terjadi di Amerika pada tahun 2002. 2002. Pas lagi ada apa tuh, Pastor? 9/11 kan. 9/11. Terus kemudian 2003 kayaknya mereka invasi, mereka serang Irak hanya karena ada WMD. Iya. Itu kan kebohongan. Dan kadang-kadang kita juga bisa dipersatukan oleh karena kebohongan. Dan itu terjadi berulang-ulang dalam sejarah manusia. Pernah dengar nggak berita tentang seorang kakek-kakek yang dia naik mobil, dia udah gak pikun sebenarnya. Pernah nggak? Jadi tiba-tiba pas dia naik mobil itu ada yang kecurian. Terus tiba-tiba orang lihat kakek-kakek ini, terus mereka teriak, itu tuh pencuri mobil. Terus dia kakek-kakek itu dikejar, dipukuli sampai dibunuh, dihakimi.
Ternyata kakek-kakek itu hanyalah kakek-kakek pikun yang jalan sendiri. Lihat, mereka bisa dipersatukan oleh karena kejahatan. Lo nggak pernah dengar berita ini? Aduh, ikuti akun gosip di Instagram. Oh, itu dia aku hindari. Supaya tidak terjebak kebohongan lainnya. Jadi kalau orang bilang harus persatuan itu adalah tanda dari kehadiran Tuhan. Enggak. Dan kita perhatikan semua dari mereka itu memang berkumpul di rumah Allah, mereka berdoa, tapi ada nggak mereka cari tahu kehendak Allah? Enggak, mereka nggak berdoa. Maksudnya nggak mencari Tuhan kapan diserang. Kan biasanya mereka tanya gitu ya, serang sekarang, serang kapan, dan lain-lain. Tidak ada. Itu unik ya pendeta ya. Mereka nggak konsultasi ke Tuhan. Cuma sibuk sendiri aja, tapi tempatnya di gereja gitu istilahnya. Dan anehnya yang mereka tanya itu adalah suku mana yang harus menyerang duluan. Oke. Nah, waktu mereka tanya itu Tuhan jawab? Jawab, suku Yehuda. Agak aneh ya Pastor ya. Kayak untuk sebuah maksud yang kita tahu, ini pasti ujungnya bakal nggak bener nih gitu kan ya. Tapi Tuhan jawab juga doa mereka untuk kasih arahan. Tuhan jawab. Karena itu kehendak mereka. Jadi terkadang kita sering kali ya datang kepada Tuhan meminta sesuatu, tapi dengan presupposisi atau dengan asumsi yang sudah ada dalam pikiran kita. Kayak, Tuhan kayaknya dia ini cocok deh sama saya. Kira-kira lo berkenan gak sih? Ya. Gue coba dulu nih Tuhan. Iya. Tapi dia suka clubbing. Hanya gue cinta sama dia Tuhan. Kalau dia chat saya dalam tempo 30 menit, itu berarti udah kehendak mulai ya Tuhan ya. Jadi udah bias, subjektif sekali. Dan itu yang harus kita hindari. Dan uniknya adalah jika dalam pasal sebelumnya, kisah orang Lewi dan juga gundiknya itu Tuhan diam, kali ini Tuhan berbicara. Iya. Tapi yang satu kata itu aja. Yehuda. Sebenarnya ada beberapa kata lain. Tapi Tuhan ikutin kebohongan yang ada. Dia nggak ada memperbaiki apa yang terjadi. Dia nggak berfirman. Kalian ditipu oleh orang Lewi itu. Iya. Sama sekali nggak. Dia justru mengikuti rencana mereka sedemikian rupa. Jadi ide mengenai keadilan itu bukan datang dari kesepakatan mayoritas ya Pastor? Iya. Kalau mayoritas sudah bilang iya, bukan berarti itu benar, itu adil. Oke. Biarpun memang itu ada sesuatu yang disembunyikan, jadi kita harus selalu double check. Tadi kan lo sempat tanya ke gue kan, yang gue belum jawab. Gimana caranya untuk validate kebenaran? Iya, kenapa mereka nggak cek fakta waktu itu, tapi langsung kayak terprovokasi, oh iya, ayolah serang gitu. Kenapa mereka nggak cek fakta? Itu karena mereka males. Itu makanya kenapa kita sering juga forward pesan di WA tanpa berpikir ulang. Itu makanya kita langsung terbakar emosi ketika kita melihat sesuatu hoax. Karena memang kita itu hanya mau melihat apa yang kita inginkan. Kecepatan gue ngomong. Karena kita hanya mau melihat apa yang kita inginkan. Subjectivity itu nggak pernah hilang dari sifat manusia. Ada bias tersendiri. Ada bias, terutama kepada mereka yang berdosa jauh lebih parah daripada kita. Jadi membandingkan diri kita dengan yang lain gitu. Ini nggak seburuk yang orang lain lakuin kok. Bener kan kalau kita lihat sesuatu, contohnya masih kan nggak dulu ada influencer, nggak dulu sekarang. Ada influencer yang bawa anaknya naik jet ski. Pendeta nih. Bahaya juga. Jadi ada satu influencer dia baru punya anak bayi 6 bulan. Dia terkenal banget influencer, YouTuber. Kemudian dia bawa bayi 6 bulan naik jet ski, terus dia bilang, "Ayo dong senyum dong, Dede." Dan masalahnya bayi ini nggak bawa rompi. Gitu ya. Terus tau nggak, komen itu di sosial media langsung banyak banget kayak, ya ampun kamu itu ibu nggak baik, ibu nggak bener, memberikan contoh yang negatif. Wow, netizen berbicara. Padahal mereka lupa kadang-kadang kita juga separah dia. Iya. Jadi it's lebih mudah bagi kita untuk melihat dosa dan kesalahan orang lain daripada mengambil cermin. Gitu. Nah, gue nggak mau spoil endingnya. Tapi nanti kemudian mereka pergi berperang kan, kemudian apa yang terjadi, Vi? Oke, mungkin kita baca dari ayat yang 18, Pastor, untuk melihat di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Kenapa pendeta Yehuda? Ada alasan di balik itu? Memang di sini ada kayak pengulangan. Ini kan satu epilog kan. Tapi ini memang terjadi jauh sebelum zaman Hakim-Hakim. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 1 itu suku Yehuda yang maju pertama. Dalam perang penguasaan. Bait suci juga kan kalau mereka Yehuda pertama. Jadi Yehuda itu pertama yang berkompromi dalam prinsip mereka. Jadi itu kayak teguran Tuhan untuk suku Yehuda. Kalau mati duluan. Dan memang kayaknya di sini peran dominan itu ada di suku Yehuda memang untuk menjatuhkan penghukuman. Untuk militer juga kan mereka paling besar. Militer juga paling besar. Yehuda sama Efraim paling besar. Oke, terus setelah itu mereka maju kalau bisa aku lihat
tadi aku baca sedikit kayak maju mati gitu ya, terus maju mati lagi. Sampai 3 kali dan yang mati itu banyak. Contohnya dalam pertempuran pertama itu yang mati itu adalah sekitar 16 ribuan deh kalau nggak salah itu. Di ayat 25, 18.000 orang Ya, jadi puluhan ribu yang mati. Penyerangan pertama, kedua, ketiga. Dan setelah yang ketiga gagal itu mereka datang ke Tuhan ayat 26. Kemudian coba baca Vi. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah itu benar-benar mereka kayak bertobat, tunjukin banget. Berpuasa, kayak mempersembahkan korban bakaran. Mereka bersatu dalam kerohanian. Tapi perhatikan, alasan kenapa mereka berbuat demikian bukan untuk mereka bertobat. Tapi mereka menggunakan tradisi-tradisi upacara ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris, to appease. Untuk menyenangkan, untuk membuat Tuhan bisa kasih mereka kebenaran. Artinya dalam kata lain, mereka tidak lagi menggunakan konsep teologi covenantal relationship with God. Yang mereka gunakan itu tidak lain adalah konsep transactional relationship with God. Jadi gue bikin ini supaya Tuhan kasih ini. Supaya Tuhan dilembutkan hatinya. Tapi bisa juga mereka berpikir, pendeta kayak, kan yang suruh perang Tuhan gitu ya. Terus tapi kok dimati-matiin terus gitu. Iya, that's a good point. Jadi mereka nggak bisa, mereka beranggapan kalau ini perang suci. Yang diberikan oleh Tuhan. Mereka lupa bahwa perang ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Tuhan. Dari awal mereka nggak pernah nanya loh. Tuhan, kita harus berperang nggak sih? Nggak pernah. Yang mereka tanya itu, siapa yang harus duluan? Emang udah fokusnya udah mau perang itu sama aja kayak, makan apa dilarang sama nyokap lo? Yang nggak boleh lo makan. Gak ada sih kita. Gak ada ya? Bilang waktu malah pas kecil, pasti lo dilarang es krim kan? Iya. Atau jadi, snack-snack. Tiba-tiba lo bawa kan, aku boleh makan es krim strawberry atau es krim coklat. Itu kan kayak udah maksa banget kan? Lo nggak nanya, harusnya lo nanya dari awal. Gue boleh makan es krim nggak mah? Iya. Kasih pilihannya udah seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan lanjut untuk melihat apa akhir dari cerita ini dan juga prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari ya, karena seperti agak susah kita mengambil pelajaran dari sini, terlalu tragis ya. Di CEU. Iya, itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Teman-teman kalau berada di posisi seperti orang Israel, kayak kalau boleh aku bilang delusional ya pendeta ya. Kayak mereka menganggap diri mereka benar, oh kita udah harus nih begini nih, kita balas dendam orang Lewi karena istrinya udah dibunuh orang gitu ya. Terus mereka mau perang. Gue nanya kok sama Tuhan, gue berdoa kok Tuhan jawab kok gitu kan. Jadi harusnya jalan ini adalah jalan yang benar dong gitu ya. Tapi setelah mereka perang 3 hari, hari pertama banyak yang gugur, hari kedua banyak yang gugur, dan hari ketiga Tuhan kasih perintah yang lebih spesial lagi, beda dari hari lainnya. Boleh pendeta bawa kita ke situ? Pada hari ketiga itu Pinehas, ini adalah seorang cucu dari Harun muncul, dan dia uniknya adalah dia satu-satunya tokoh di dalam Hakim-Hakim 19 dan 20 yang mempunyai nama. Iya. Notice nggak itu? Dan dia berkata, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Dan atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah. Sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini ayat 28 ya. Artinya Tuhan kali ini kasih kesempatan yang, dia kasih jawaban yang agak panjang daripada sebelumnya. Kemudian kali ini kalau lo baca di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 29 sampai 35, itu Bani Benyamin kalah. Dan kalau kamu baca lebih jauh lagi, alur narasi dari pertempuran itu mirip dengan apa yang tertulis dalam kitab Yosua. Yaitu pertempuran melawan Ai. Jadi mereka pancing orang Benyamin keluar, mereka pura-pura mundur, kemudian dari belakang ada pasukannya menyergap dari belakang, dan ada satu lagi pasukan bersembunyi untuk menyerang kotanya, kota Gibea. Oke, dan pada waktu itu kurang lebih 25.100 orang, orang Benyamin semuanya mati. Jadi tambah banyak lagi yang mati. Karena mereka bikin plan B sendiri atau gimana Pastor? Karena yang strategi tadi itu ya, sepertinya mereka gunakan strategi itu. Jadi memang double envelopment namanya, kayak di Battle of Cannae yang dari Hannibal. Jadi dari depan dan belakang diserang. Atau Hannibal? Enggak, oh iya. Tapi tahu diserang dari depan dan belakang. Iya, depan dan belakang. Oke, and flanking movement. Ya, terus tapi nggak berhenti di situ saja. Kemudian coba baca ayat 45. Ayat 45.
Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Ya, kemudian pada 46 maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa, tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun. Jadi kalau lihat, mereka udah kalah dalam pertempuran. Iya. Semua kota Benyamin itu udah hancur. Tapi mereka nggak berhenti di situ saja. Semua yang selamat itu dikejar, diburu dan dibantai di mana mereka berdiri. Iya. Ini bukan peperangan lagi loh. Ini udah bloodlust. Jadi kayak mereka dibutakan sama tiga kekalahan terdahulu. Jadi mereka ingin harus full exact vengeance. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, bahkan lebih lagi daripada yang mereka bayangkan. Mereka nggak melihat Benyamin sebagai saudara mereka melihat Benyamin sebagai sosok yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Tapi secara tidak langsung, akhirnya bangsa Israel menjadi seperti bangsa Benyamin yang mereka mau serang gitu. Coba gimana nanti dia jadi seperti itu? Karena kan mereka mengklaim, mereka menuduh ada satu kota orang Benyamin yang membunuh Gundik ini. Padahal cuma beberapa, tadi kan kita lihat. Jadi mereka menjiplak Benyamin sebagai pembunuh, mereka tidak layak hidup, ya kan? Mereka juga. Akhirnya mereka juga jadi pembunuh. Itu sedihnya. Makanya waktu itu ada satu kutipan yang gue baca. Be careful lest, kayaknya dari Friedrich Nietzsche deh kalau nggak salah. Be careful lest in fighting the dragons, you become the dragon. Dalam kata lain, hati-hati ketika kamu melawan seekor naga. Gue sih naga sih. Ketika kamu melawan orang jahat ya, kamu juga pasti bisa menjadi seperti dia. Dan ini yang kita temukan di dalam perang saudara di negeri Israel. Setelah mereka membunuh 25.000 orang Benyamin, mereka kembali lagi kepada Bani Benyamin, memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Yang terjadi adalah overkill. Yang harusnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi satu mata jadi 10 mata gitu ya. Jadi kalau orang-orang Gibeah itu melihat perempuan Gundik itu sebagai objek yang memuaskan nafsu mereka. Yang terjadi justru sebaliknya sekarang. Orang-orang Israel melihat Benyamin sebagai objek pelampiasan dan kebencian. Dan mereka merasa bahwa dengan kehadiran orang Benyamin itu, bahwa orang Benyamin itu lebih baik mati daripada mengotori kehidupan rohani orang Israel. Wow. Terus kelanjutan selanjutnya gimana pendeta? Karena mereka udah banyak mati gitu kan ya. Kalau kita lihat, walaupun buku Hakim-Hakim selesainya di pasal 20 yang kita baca. Ya, 21 terakhir. 21 ya, oke. Kemudian tiba-tiba, coba baca ayat 21. 21 ayat 1 sampai 2 ya. Coba baca. Oke. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Gue lanjut. Katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel? Yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Itu kan kayak jadi setelah mereka melihat pembantaian mereka lakukan, total annihilation, kayak benar-benar hancur orang suku Benyamin. Mereka berkumpul lagi dan kalau dulunya itu benar-benar untuk mencari balas dendam, sekarang justru menangis. Apa mereka bilang? Ya, kita udah hancurin satu suku. Terus gimana lagi gitu ya? Ini satu poin. Ada mereka satu nggak poin mau yang mereka menikahkan. Ya, pertama mereka nggak mau nikah. Oke, kan udah janji. Tapi kemudian mereka berkata kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan Allah Israel ini semua terjadi? Hal begini. Kayak mereka justru menyalahkan Tuhan atas sebuah tindakan mereka. Padahal mereka memutuskan untuk menghancurkan hampir semua dari bangsa. Jadi sisa berapa orang Benyamin? 600 laki-laki. Kemudian apa solusinya? Karena mereka udah buat mereka nggak ada, mereka kan bersumpah nggak akan menikahi anak perempuan mereka kan. Apa solusinya kemudian? Pertama adalah, ini agak berat gue bilang ya. Mereka melihat kembali ke pertemuan di Mispa dan mereka ketahui bahwa ada satu kota yang tidak datang. Yaitu adalah kota Yabes Gilead. Yabes Gilead ya, ayat 9 ya. Ayat 8, ayat 9 juga. Kemudian ayat 10 mereka berkumpul, dan mereka berkata, pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang. Juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini. Hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki
harus kamu tumpas. Hmm. Jadi yang tadinya mereka hanya membantai suku Benyamin karena kesalahan, karena kegagalan moral di antara orang-orang jahat. Kali ini mereka membantu satu kota hanya karena mereka nggak datang ke pertemuan di Mispa. Karena mereka pikir membelot juga ini ya? Ya. Karena nggak datang. Dan mereka semuanya dibunuh kecuali 400 anak-anak perawan. Iya. Dan 400 anak-anak perawan inilah yang dikasih ke 600 orang Benyamin. Tapi dengan cara membunuh yang sisanya gitu ya, keluarganya dibunuh semua supaya diambil. Ya, jadi mereka nggak mengakui bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Iya. Mereka nggak ada bilang, Tuhan kayaknya sumpah kami salah deh. Boleh nggak kita kayak sumpahnya dibatalin? Tapi dengan cara cari solusi yang tapi salah juga. Kenapa nggak di-cancelin sumpahnya? Iya ya. Mungkin itu kali ya, kalau sekali aku pernah membaca tulisan Nyonya White ya. Mungkin kata-katanya nggak persis, tapi dia bilang kejatuhan satu hari itu akan membawa ke kejatuhan hari-hari berikutnya. Karena ada reperkusi kan? Iya. Reperkusi, betul nggak sih? Iya, repercussion ya. Karena ada reperkusi dari tindakan kita. Dan kadang-kadang kita harus ingat bahwa mudah nggak bagi kita untuk mengatakan kalau kita telah membuat keputusan yang salah. Salah. Apalagi kalau standar di awalnya udah rendah, standar berikutnya ya. Jadi mereka nggak bisa mengakui mereka salah karena egonya itu, ego pribadi masing-masing. Jadi bagi mereka lebih baik orang lain menderita daripada saya minta maaf. Mumpung ada kuasa dan semuanya lagi bersatu nih, gitu ya. Jadi mayoritas mereka ya. Tapi lihat, ada berapa tadi orang Benyamin yang sisa? 600 laki-laki, lalu 400. 400 bukan, 400 itu adalah orang-orang kades perawan dari Yabes Gilead. Dan 400 ini nanti dikawinkan dengan 600 itu. Berarti masih berapa yang nggak cukup? Sisa 200. Jadi gimana caranya? Mereka ingat bahwa di Silo itu ada pertemuan hari raya bagi Tuhan. Iya. Oke. Kemudian dan hari raya itu biasanya anak-anak gadis keluar dari rumah mereka untuk menari di hadapan Tuhan. Kemudian mereka berpesan, pergilah, hadanglah mereka. Ini mereka berpesan kepada orang Benyamin. Hadanglah mereka di Silo dan culiklah anak-anak gadis itu. Oke, jadi yang terjadi kemudian adalah perkawinan paksa. Itu lebih tragik karena perang itu awalnya diadakan untuk menebus dan membuat kapok orang-orang Benyamin dari tindakan mereka. Oke, jadi satu nasib tragis dari perempuan dari gundik yang tak bernama itu justru berakhir pada penderitaan 600 anak perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan orang-orang yang dengan orang yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Bukan pemerkosaan juga sih sebenarnya. Apa yang dibuka dengan pemerkosaan justru diakhiri dengan pemerkosaan dan pandangan bahwa wanita itu adalah objek. Wow. Jadi sebenarnya apa yang bangsa Israel pikir adalah solusi bukan solusi ya. Jadi berkelanjutan masalah lagi. Dan inilah kenapa kita bilang kan ada kebohongan itu mempunyai dua dampak. Pertama adalah dampak instannya, kedua adalah dampak panjang. Dan kita saksikan di sini ketika kita terlalu larut dalam kebohongan, justru itulah yang berbalik kepada kita. Kenapa? Karena kita nggak sadar atas kebenaran yang telah kita udah lupa sebenarnya. Itu makanya nggak tahu apa kalau pernah nonton Chernobyl nggak? Aku tahu tapi nggak nonton. Oke, jadi di Chernobyl itu tentang gimana mereka menyelidiki kenapa Chernobyl itu meledak. Iya. Dan pertama mereka pikir human error, tapi ternyata enggak. Justru struktur yang ada itulah yang berbahaya. Jadi kan sistemnya. Jadi ada dalam kayaknya agak panjang kalau gue bahas tentang nuklir ya. So anyway, Chernobyl itu adalah kayak pabrik nuklir di Chernobyl, reaktor nuklir yang kemudian meledak. Ukraina. Tapi dulu Soviet. Iya betul. Tapi kemudian mereka sadar yang salah itu bukanlah manusianya. Memang ada kesalahan dalam segi SDM. Ada human error. Tapi kebanyakan itu karena sistem yang ada. Jadi ini dibilang oleh salah satu penelitinya. Ini kisah nyata ya dari namanya Valery Legasov. Dia berkata ketika kebenaran itu menyakiti, kita berbohong dan berbohong dan berbohong sampai kita tidak ingat apa yang benar salah. Iya. Tetapi kebenaran itu selalu di sana. Setiap kebohongan yang kita sampaikan menjadi hutang terhadap kebenaran. Dan nantinya hutang itu harus dibayar. Dengan cara yang
lebih berat daripada yang kita bayangkan. Okay. Betul. Dan kita tahu Chernobyl memakan banyak korban. Dan sampai sekarang itu masih jadi wasteland kalau gue nggak salah. Dan itu menjadi salah satu, ini katanya yang kita baca di media massa, salah satu alasan kenapa Rusia menyerang Ukraina, karena mereka mau ambil lagi nuklir itu supaya mereka gunakan sebagai tenaga militer mereka kan. Jadi teman-teman bayangin ini panjang ceritanya dari masa Soviet gitu. Aku tahu Soviet itu tidak ada tahun 90 gitu ya, umur-umur kita. 90 udah hancur. Iya, Soviet tidak ada yang tahun 90. Terus 20 dan 30 tahun kemudian muncul lagi gitu masalah yang menyinggung hal-hal yang lama gitu. Jadi membuat kita merenung apa kebohongan yang kita tutup-tutupi dulu gitu ya. Apakah sudah terbayar biayanya tadi price-nya gitu ya. Apa debt-nya itu ya? Hutang. Apakah sudah terbayar hutangnya atau masih kita tunggu-tunggu sampai nanti terbayar hutangnya? Gitu. Jadi pelajarannya, Pastor, yang pertama. Jadi yang pertama itu penting banget. Ya. Lebih mudah bagi kita untuk melihat dosa dan setan dalam diri orang lain daripada dalam diri kita. Dan itulah yang membuat kita menghakimi orang. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang paling vokal terhadap dosa orang lain adalah orang yang punya tengkorak paling jelek. Ada di kehidupan pribadi mereka. Juga, iya. Itu biasanya itu pasti ada. Dan alasan kenapa mereka sensitif adalah karena terganggu sama hati nurani mereka. Iya. Masih ingat kisah Daud? Ya waktu ditegur sama Nabi Nathan kan. Nathan tanya, kira-kira hukuman apa yang harus diberikan kepada orang kaya itu yang mencuri domba? Apa jawaban Daud? Aku udah lupa sih. Apa? Aku udah lupa. Oke, jawabannya adalah dia harus dibunuh. Oke. Dia nggak bicara harus diampuni. Ngerti. Dia nggak bicara dia harus diampuni. Dia bilang dia harus dibunuh. Kenapa? Karena secara tidak langsung dosanya itu membuat dia jijik terhadap dosa orang lain. Jadi pribadi-pribadi yang paling suka berkuar-kuar tentang organisasi, tentang pemimpin-pemimpin, itu bisa jadi adalah pribadi-pribadi yang mempunyai keburukan tersembunyi. Oke, jadi hati-hati sama orang-orang yang suka berkuar-kuar menjatuhkan orang lain. Ya, jadi memang bagus kok kayak kalau lo mau jadi SJW, Social Justice Warrior, it's good. Yes. Tapi pertanyaannya, sudahkah lo hidup sesuai dengan prinsip yang lo miliki atau enggak? Yeah. Gue gak ada masalah sih kalau orang mau jadi konservatif atau liberal, but at least you need to check yourself before you wreck yourself. Wow, itu right. Itu periksa diri dulu. Oke, saya udah hidup nggak sesuai dengan ajaran saya. Karena hal yang sama itu berlaku kepada bangsa Israel. Mereka terlalu getol ngelihat kesalahan Benyamin. Sampai mereka nggak sadar kalau mereka itu telah menjadi Benyamin sendiri. Iya. Dan ini tidak menyinggung orang-orang yang bernama Benyamin ya, tapi suku Benyamin. Okay. Makanya teman-teman, aku mau tambahkan juga pendeta, biasanya punishment atau hukuman bagi orang yang misalnya dia bekerja di KPK gitu ya, dia corruption watch gitu ya, tapi ternyata dia ditemukan korupsi juga, itu pasti hukumannya lebih berat gitu ya, karena dia memegang satu nilai yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan gitu ya, untuk satu hal yang dia watch gitu, corruption itu. Pendeta mau tambahin lagi? Terus yang kedua, selalu belajar untuk validasi kebenaran. Cek dulu faktanya gitu ya. Cek dulu bukunya, segala macam, kejadian, peristiwa. Iya. Kalau untuk orang lain, Pastor, apalagi sosial media gitu, apa yang mau Pastor ingatkan gitu ya, supaya kita tidak terlalu konsumtif, tapi apa yang bisa buat kita lebih aware? Forward hal nggak penting. Stop forward hal penting. Kayak banyak kita kan kalau melihat ada pendeta bermasalah di Kalimantan, nanti di forward. Ada pendeta bermasalah, ada dokter bermasalah di Jogja. Oke, ada bisa praktek di Jogja. Itu kita forward. As if like kita tuh kayaknya bangga sama kesalahan orang lain. Dan kenapa kita suka forward hal seperti ini? Bukan karena kita peduli sama mereka, bukan. Kayak tadi gue bilang, karena sanubari kita itu terganggu sama perbuatan kita, dan kita perlu melampiaskan itu dengan membenarkan kesalahan orang lain. Tapi ini bisa kontroversial juga sih pendeta, karena aku pernah ngobrol sama terutama yang sering forward kan, mungkin maaf ini generasi yang di atas kita, lebih senior biasanya yang suka baby boomer itu sama kan ya. Gen X. Dan kalau berbicara dengan mereka mengatakan bahwa saya niatnya baik kok, ini informasi penting untuk jadi makanan dari publik gitu, supaya mereka belajar begini-begini. Menurut pendeta gimana? Niat orang Lewi juga baik kok. Iya sih ya. Untuk
menghentikan kriminalitas gitu Ya, dia ya. niat orang Lewi juga baik, tapi apakah niat baik itu cukup? Begitu. Iya, harus lebih mawas gitu Iya, ya. dan kita harus ingat bahwa setiap kata yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi yang nggak pernah kita bayangkan. Yes. Dan mungkin efeknya berbeda di kita pribadi dan juga orang lain yang Jadi selalu menerimanya. validasi kebenaran dimanapun kita berada. Biarpun itu bukan sesuatu yang nyaman untuk kita lakukan, tapi validasi itu yang kedua ya. Yang ketiga, Yes. Kebohongan. Oke. Apa yang kita lakukan untuk kebohongan? Berhenti berbohong. Berhenti berbohong. Iya. Lu nggak perlu membenarkan diri lu sendiri. Iya. Kalau lu misalnya emang agak susah sih kalau untuk berhenti berbohong itu, terutama dalam hal sederhana kan, kayak waktu kalau istri gue nanya bagus nggak, agak sulit karena selera gue itu kayak nggak ada kalau untuk baju-baju. Mungkin Pendeta bisa kasih pilihan kali, ini sama ini bagusan yang mana gitu kan. Jadi itu lebih objektif kan Pendeta. Kalau cuma ditanya satu, bisa dikasih pilihan. Iya, tips tambahan ya untuk itu. Dari seorang wanita supaya istrinya tidak dibohongi terus. Iya. Biasanya kadang-kadang kalau gitu bisa gue bilang, teleponnya mama supaya mama yang cari aman. Jadi itu 3 poin penting dari Pendeta kalau boleh aku ulang. Yang pertama kita jangan menghakimi orang lain gitu ya. Kalau boleh. Tadi poin pertama, terus yang kedua selalu validasi kebenaran atau kebohongan tersebut. Kita cek faktanya. Dan yang ketiga tadi stop berbohong. Karena makin sering kita berbohong makin jago bohong ya Pendeta ya. Lebih bahaya lagi mau lebih keluar ahli, ya. Lebih ahli dari itu. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Kita akan saling menguatkan dan juga mendoakan satu sama lain. Jangan kemana-mana. Terakhir kita berada di Facebook, kita akan menyimpulkan dan juga mungkin akan mendalami lebih dalam tentang makna rohaninya. Sebenarnya tadi kita sudah menyinggung 3 poin ya, kalau boleh aku ulang lagi, jangan menghakimi, cek fakta, dan juga berhentilah berbohong sebelum jadi jago gitu ya. Dan susah nanti mau melepasnya. Secara rohani Pendeta, kalau kita lihat tadi, satu langkah penting yang dilewatkan oleh bangsa Israel adalah mereka lupa konsultasi kepada Tuhan sebelum mereka merencanakan bahkan gitu ya. Harusnya si orang Lewi itu berdoa dulu kepada Tuhannya sebelum dia menjelaskan rencananya. Jadi mengenai kapan timing kita pergi ke Tuhan gitu ya. Apakah sebelum, apakah ini kan informasi yang bagus gitu saya kasih tahu aja dulu. Tapi nanti kalau udah ada efek-efeknya yang buruk baru berdoa gitu atau gimana? Harus dari awal sih memang tanya ke Tuhan. Ya kelemahan mereka itu kayaknya mereka terlalu larut sama emosi sesaat. Iya, emosional. Sehingga mereka berpikir kalau Tuhan itu pasti setuju sama saya. Itu makanya pertanyaan mereka kepada Tuhan itu siapa? Iya. Siapa yang harus maju duluan? Tapi uniknya kalau lo mau baca Hakim-Hakim 20 dan 21 itu bangsa Israel memang ditunjukkan sebagai satu bangsa yang rohani. Iya. Contohnya, mereka berkumpul di Mizpah. Iya. Oke, dan ketika mereka gagal mereka berkumpul di Bethel. Iya. Jadi outwardly speaking, kalau kita bicara secara eksternal ya penampilan, semua dari mereka ini memang kelihatan sebagai orang rohani. Dan solusi yang mereka berikan juga kelihatan rohani. Iya. Oke. Jadi memang karena ya terkadang, most of the times lebih mudah bagi kita untuk kelihatan suci daripada menjadi suci. Iya. Ini sebuah observasi juga ya Pendeta, berarti apapun yang kita misalnya diskusikan di gereja ataupun gerakan-gerakan yang kita adakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu nggak jadi jaminan. Iya, bukan jadi jaminan. Karena kita udah di gereja gitu. Karena di sini mereka berpuasa loh. Kayak mereka menangis berpuasa. Pernah nggak kayak gereja lo meratap di gereja? Kan enggak kan? Nggak pernah lihat. Ya, soalnya kira, nggak pernah kan? Tapi mereka berpuasa, meratap, mereka menangis kepada Tuhan. Mereka sebagai komunitas mereka persembahkan persembahan. Hanya semuanya itu dilakukan bukan untuk mencari suara Tuhan. Oke, so external holiness, kesucian yang badaninya itu memang mudah diraih, tapi kesucian yang batiniah itu itu butuh waktu. Ini mengingatkanku tragedi lumpur Lapindo, Pendeta. Mungkin tanpa menyebut nama-nama pihak yang terkait gitu ya. Aku pernah nggak apa-apa sih. Karena aku pernah dengar cerita dari orang gitu. Salah satu alasan kenapa tiba-tiba kok banyak lumpur yang keluar di kawasan tersebut karena mereka melupakan safety procedure. Katanya dalam pengeboran minyak dan gas, katanya harusnya setiap berapa meter atau berapa kilometer itu dikasih katup safety valve supaya kalau misalnya ada tekanan dari bawah tiba-tiba ada guardnya gitu, ada penghalangnya supaya nggak langsung boom gitu kan ya. Tapi untuk mengurangi cost, untuk mengurangi biaya,
Karena valve itu mahal katanya, karena sangat teknis dan spesifik kan, bahan dan juga keahlian untuk membuatnya. Mereka menghiraukan valve-valve tersebut, jadi bayangin udah dibor berapa kilometer ke dalam tanpa valve, jadi sekalinya ada tekanan gas yang besar, pasti langsung akan keluar dan nggak bisa di-stop gitu. Kalau misalnya valve satu tahan terus hancur, kan ada yang berikut-berikutnya ditahan banyak gitu kan ya. Dan kayaknya itu bukan first time. Iya. Jadi pas aku dengar bangsa Israel gini ya, udah punya plan A, B, C, kita begini, tapi lupa sama Tuhan ya, jadi kayak nggak ada. Artinya memang pola hidup mereka itu memang sudah berada di luar Tuhan. Hanya mereka tetap menjaga. Jadi itu namanya kayak itu secara batiniah mereka memang mengikuti upacara keagamaan. Tapi secara badaniah, tapi secara pikiran mereka sudah sering bertindak di luar seizin dan sepengetahuan Tuhan. Nah, jadi ini pertanyaan kepada kita ya, apa yang menjadi guard aman kita untuk jauh dari kebohongan? Habit kayaknya, habit of telling the truth itu yang pertama ya. Jadi memang kalau indikasi orang rohani yang terutama itu adalah dia pertama berani jujur tentang kondisinya. Yang kedua adalah dia berani untuk minta maaf. Kalau udah salah dan juga pernah berbohong. Mereka kan enggak, mereka lihat kayaknya udah mau hancur ya bangsa Benyamin. Jadi daripada minta maaf, daripada memperbaiki dan juga meratifikasi sumpah mereka, mereka justru ambil 600 anak perempuan yang nggak berdosa sebagai konsekuensi tumbal daripada perbuatan mereka. Kenapa? Karena bagi mereka itu pengorbanan orang lain menyelamatkan wajah mereka itu lebih baik daripada membela orang-orang kecil ini. Daripada minta maaf, menyelamatkan wajah mereka lebih baik daripada minta maaf. Jadi aku mengambil satu tema dari Bakti Wanita Advent ya, mereka ada program namanya End It Now. Jadi stoplah sekarang gitu ya, sebelum ada konsekuensi baru jujur atau baru minta maaf, itu sudah sangat berbahaya konsekuensinya daripada kita stop ya. Oke teman-teman, kita akan menutup episode kali ini dengan doa. Pendeta Yohanes Sinaga boleh berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini baru saja mempelajari 2 pasal yang cukup rumit dari Hakim 20 dan 21. Biarlah Tuhan kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu, berani meminta maaf, dan memastikan kalau rencana kami selalu selaras dengan rencana-Mu. Buangkanlah iri hati dan kedengkian. Ajarlah kami untuk tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi fokus pada perkembangan pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor John untuk episode kali ini. Topik yang rumit tapi bisa kita bahas untuk lebih relevan gitu ya, dan juga bisa kita pahami. Jadi teman-teman, kita ingat ketika kebohongan menjadi sebuah kebutuhan, hati-hati, biasanya konsekuensinya akan lebih besar daripada hal-hal yang kita korbankan gitu ya. Apakah itu kebenaran itu tersendiri ataupun muka kita gitu ya yang kita mau selamatkan. Sampai kita bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Bye-bye.